Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalidin ma'rifatullah. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul karim. Dengan rahmat Allah, pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat melanjutkan kembali pengajian kita tentang ilmu tauhid, ilmu akidah. Dan selanjutnya dikatakan oleh mereka pada ta'rif ilmu dahulu yang ta'lu ia dengan sesuatu hingga akhirnya, atau yang ta'lu dengan dia segala maklum hingga akhirnya isyarah kepada ta'lu'nya tanfizi kadim, yaitu ta'lu dengan sesuatu dengan fi'il pada asal. Dan tiada bagi dalam itu melainkan tiada bagi ilmu itu melainkan ta'lu tanfizi kadim, bahkan tiada bagi ta'lu suruh kadim, dan tiada tanfizi hadis. Khilaf bagi orang yang mengatakan bahwa bagi ilmu itu ada ta'lu suruh kadim. Dan jikalau ada yang demikian itu niscaya lazim atas Allah bersifat dengan jahil, dan ta'lu ya dengan sesuatu dahulu dari wujudnya itu atas wajah bahwasanya lagi akan hendak diadakan dia, dan kemudian dari wujudnya atau wajah bahwasanya telah ada ia. Maka bermula ta'bir dengan kana, artinya telah ada, atau syaikhunu, artinya bagi akan ada, itu hanya saja yaitu dengan iktibar maklumnya, tidak dengan iktibar ilmu faedah. Telah berdiri seorang laki-laki kepada Ibnu Syajari, padahal ia duduk berwa'ad atas kursi membaca ia akan tafsir firman Allah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Dan berdiri laki-laki itu di hadapannya, maka berkata laki-laki itu, hai orang ini, apalah perbuatan Tuhan kau sekarang ini? Maka diam-diam dan bermalam ia telah dalam duka cita, maka bermimpi ia melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebut ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu, dan bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sabda, maka bersabda ia baginya bahwa yang bertanya akan kau itu hadir dan mau lagi akan kembali ia, maka katakan oleh baginya, bermula pekerjaan itu lagi akan membahayakan ia akan dia, dan tidak memulai ia akan dia, yakni membahayakan ia akan barang yang ta'lu akan dia oleh ilmunya pada azali, dan tidak mulai akan pengetahuan daripada segala perkara yang demikian itu, melainkan menghinakan ia akan satu kaum dan mengangkat ia akan satu kaum yang lain, maka berbagi-bagi ia sukalah, maka datang ia, yakni laki-laki yang bertanya itu akan dia, dan mengembali ia atasnya akan pertanyaan itu, maka menjawab ia akan dia dengan yang demikian itu, akan berkata ia baginya salawat olehmu atas orang yang mengajari akan itu, dan berpaling ia padahal bersegera ia.
Dan selanjutnya dalam pengertian ilmu, yaitu ilmu Allah Ta'ala, yang diartikan dengan ilmu Allah itu takluk dengan segala yang wajib dan segala yang harus dan segala yang jaib. Ataupun makna ilmu itu takluk dengan ilmu itu semua yang maklum akan diketahui oleh Allah. Jadi artinya perlu disampaikan di sini, pengertian takluk di sini adalah takluk tanjizi kadim. Ilmu Allah kan takluk kepada kita. Takluk ilmu Allah kepada kita ini takluk tanjizi kadim. Takluk bifi'il langsung memang diketahui oleh Allah. Takluk ilmu Allah kepada dirinya, takluk ilmu Allah kepada yang mustahil, takluk ilmu Allah kepada yang jaib, itu takluk tanjizi kadim ataupun takluk hakiki ataupun takluk bifi'il langsung diketahui oleh Allah. Itu maknanya takluk bil fi'il. Dan tanjizi kadim memang sudah dari dulu Allah mengetahuinya. Maka bagi ilmu Allah itu tidak ada takluk suluhi. De kudrah iradah lot takluk suluhi. Suluhi kadim. Takluk suluhi itu patut Allah menjadikan sebelum Allah jadikan. Tapi kalau ilmu Allah itu tidak ada takluknya selain tanjizi kadim. Makna tanjizi bil fi'il langsung Allah ketahui, bukan artinya patut Allah ketahui, itu belum diketahui berarti. Kayak beda suluhi dengan tanjizi. De tanjizi go kita si de suluhi mana toh sida mu toh sida menggelar ada bodoh atau jahil. Jadi maka kita simpulkan bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah ilmu Allah itu hanya satu takluk tanjizi kadim, tidak ada suluhi dan tidak ada tanjizi hadis. Karena kalau kita katakan ilmu Allah takluk suluhi, patut Allah mengetahui, berarti belum. Memang patut dong, berarti mengetahui sih. Ini malah berlaku nih. Kenapa? Karena kalau kita katakan ilmu itu ada takluk suluhi, berarti Allah jahil. Karena asli kan patut diketahui, berarti belum. Kalau bil fi'il nggak langsung diketahui oleh Allah, bukan patut, bil fi'il kenyataan langsung Allah tahu. Jadi kita simpulkan bahwasanya ilmu Allah itu hanya takluknya tanjizi kadim, tidak ada suluhi dan tidak ada tanjiz hadis. Kenapa demikian? Karena kalau kita katakan ilmu Allah itu takluk suluhi, berarti Allah belum tahu, akan tahu, patut untuk diketahui, berarti belum. Nah, oleh karena itu ilmu Allah takluk kepada kita sebelum ada kita. Dalam arti Allah akan mengadakan kita. Contoh baik. Waktu mangelot kita takluk ndak ilmu Tuhan bantu waktu malot. Takluk, model takluk nak kata Allah akan mengadakanmu, dah tahu Allah itu. Waktu kita ngelot takluk ndak? Takluk sudah ada kita. Yang intinya apa? Sebelum ada kita, sebelum kita dijadikan oleh Allah, Allah sudah tahu akan dirimu akan ada, dijadikan. Setelah kamu ada, Allah tahu kamu sudah ada. Itulah namanya takluk bil fi'il. Dunia ini sebelum ada, tahu nggak Allah akan diadakan? Tahu, itulah nama takluk bil fi'il. Bukan patut tahu. Kalau patut tahu belum tahu namanya. Itu makanya Allah itu, ilmu Allah itu tidak ada istilahnya takluk suluhi. Kalau takluk suluhi, kalau kita terjemahkan patut diketahui, berarti belum diketahui, berarti jahil. Nggak boleh begitu. Itu makanya beda kita dengan pemahaman orang sebelah. Ada pendapat orang lain yang mengatakan
ilmu itu ada takluk suluhi, takluk patut diketahui. Tapi kalau kita nggak begitu, kita langsung takluk tanjizi kadim bil azal, ataupun takluk hakiki, ataupun takluk bil fi'il, tidak berlaku suluhi. Oh jelas nih? Adapun bahasa kana dengan yakunu, barang yang telah ada dan barang yang akan ada. Allah ketahui barang yang sudah ada dan yang akan ada. Itu artinya apa? Barang itu belum ada, akan ada, sudah Allah ketahui. Bukan artinya akan Allah ketahui, yang akan, oh enggak, ilmu Allah sudah berlaku keduanya. Jadi barang itu ada dua. Ada barang yang sudah ada, itu kana. Ada barang saya kunu, kan ada bahasa bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Barang yang sudah ada Allah ketahui, dan juga barang yang akan ada Allah ketahui, walaupun barang itu belum ada, cuma wujudnya itu Allah ketahui dia akan ada. Jadi bukan ilmu Allah akan ada, bukan diartikan ilmu Allah akan ada, itu salah, seolah-olahnya Allah belum punya ilmu. Ya, kita simpulkan bahwasanya tentang ada barang yang ada, tentang barang yang akan ada, ilmu Allah sudah sampai ke sana. Barang itu belum ada, ilmu Allah sudah sampai. Contoh, hari kiamat udah ada apa belum? Sudah sampai ilmu Allah sana? Sudah, itu ya kuno namanya. Kita nak golok apa enggak? Enggak, makanan. Karena bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Dengan aku barang yang telah ada, dan dengan aku juga barang yang akan ada. Barang itu belum ada, tapi Allah sudah tahu dia akan ada. Itu takluk bil fi'il namanya. Ini faedah. Ada satu cerita penting. Pada satu hari berdiri seorang laki-laki di depan Ibnu Syajar. Ini orang alim, sedang mengajar di atas kursinya. Kebetulan beliau sedang menyampaikan tafsiran ayat kulla yaumin huwa fi'shan. Allah itu setiap hari dalam kesibukan. Ini ayat. Laki-laki ini sedang Ibnu Syajar memberikan pengajaran tausiah kepada jamaah, maka tiba-tiba datang laki-laki bertanya kepada Ibnu Syajar, wahai laki-laki, apa pekerjaan Allah sekarang? Sungguhnya Ibnu Syajar sedang memberikan pengajian, hingga laki-laki itu menanyakan kepada Ibnu Syajar, apa pekerjaan Allah saat ini? Kai bahan Tuhan wahid. Ibnu Syajar bingung, tak bisa jawab. Istilahnya ditundalah. Hingga Ibnu Syajar pertanyaan itu mengingat-ingat akan beliau hingga duka susah beliau apa jawaban dari pertanyaan itu. Hingga malamnya beliau mimpi bertemu Rasul. Di malam bertemu Rasul itu beliau bermimpi hingga beliau menanyakan pertanyaan laki-laki itu kepada Rasul. Apa kata Rasul? Yang bertanya itu Khaidir, Nabi Khaidir bertanya itu. Karena lo keterangan Nabi Khaidir sampai hari ini ada keterangan, ada riwayat menyebutkan Nabi yang masih hidup sampai hari ini masih dua Nabi di dunia. Yang pertama wilayah lautan Khaidir. Kalau nama beliau Balia bil Markan. Yang kedua wilayah darat Nabi Ilyas. Di satu keterangan itu menyebutkan Nabi Khaidir dan Nabi Ilyas setiap tahun di musim haji bertemu di Mekah. Begitu bertemu waktu tahlul haji, mereka saling cukur rambut, setiap tahun bertemu. Maka yang bertanya ini disebutkan oleh Rasul, itu laki-laki itu Khaidir. Besok datang lagi dia itu. Sebutkan pekerjaan Allah itu menzahirkan apa yang ada dalam ilmu Allah, dan menghinakan orang yang hina dan memuliakan orang yang mulia. Begitu pagi-paginya datang lagi laki-laki itu. Sudah senang Ibnu Syajar. Kenapa? Jawaban sudah dikantongi, sudah diajari. Maka ditanya oleh laki-laki, apa pekerjaan Allah?
maka pekerjaan Allah itu menzahirkan apa yang sudah dalam ilmu Allah. Apa yang sudah dalam rencana Allah, itulah yang Allah wujudkan, yang Allah zahirkan. Bukan artinya Allah belum tahu, baru tahu, enggak. Dari dulu Allah sudah tahu. Cuma Allah yang rencana Allah itu akan mengadakan, maka setiap saat Allah sibuk dalam pekerjaan, menzahirkan apa yang dalam rencana Allah. Paham itu? Kailah Tuhan, menzahirkan apa yang ada dalam ilmu Allah. Jadi sudah kaya bagai ilmu Allah. Ini Allah zahirkan, Allah zahirkan. Wang kita kayak nyepuk kita dah. Ada. Dikumpulkan. Ini contoh. Yang lain-lain terus. Maka dalam ilmu Allah itu banyak. Maka pekerjaan Allah itu, kalau ayatnya kulla yaumin huwa fi'shan, setiap hari dianya Allah dalam kesibukan. Apa itu? Menzahirkan apa dalam rencana Allah, apa dalam ilmu Allah, itulah yang Allah zahirkan. Sibuk nah. Maka dengan dijawab oleh Ibnu Sajar akan jawaban ini kepada laki-laki, apa kata laki-laki? Berselawatlah kamu kepada yang mengajari kamu kontak ya. Toh Nabi bau ye justru kau berselawat tanda nahan. Nah, jadi artinya kayak Nabi Khidir paham dan tahu dia semalam kamu mimpi sama Rasul, maka berselawatlah kamu kepada orang yang mengajarimu. Jadi artinya kita simpulkan bahwasanya pekerjaan Allah dalam soal ini, apa pekerjaan Allah setiap saat? Pekerjaan Allah menzahirkan, melakukan apa yang dalam rencana Allah, dalam ilmu Allah. Maka ada orang yang dimuliakan oleh Allah, orang dihinakan oleh Allah, kan tidak terlepas itu. Orang diberikan oleh Allah hidayah, taufik, dimuliakan oleh Allah. Orang disesatkan itu dihinakan. Jadi arti dihinakan, orang dijauhkan oleh Allah dari ibadah, itu dihinakan oleh Allah. Orang didekatkan dengan kebaikan, itu dimuliakan. Maka itu terus bergulir-bergulir. Mudah-mudahan kita selalu dalam dimuliakan oleh Allah. Khutkai baga sami'na wa ata'na. Setiap saat kita jangan pernah dalam maksiat, itu tanda kita dimuliakan. Buyuk usenna bayak, mak tentu sering bayak. Mana? Jadi jangan pandang Allah memuliakan dengan uang, salah tu Pak. Kalau kita katakan mulia dengan dunia, kata hadis Rasul, kalau seandainya lah dunia ini kemuliaannya ada seperti setengah sayap, sebelah sayap nyamuk, sungguh Allah tidak akan berikan seteguk air pun kepada orang kafir. Di dunia termasuk, ini dunia ke habis. Dan seandainya dunia ini mulia di Tuhan, malak Tuhan berkafir setitik lawe pe. Setitik lawe bersitok harga ini. Berapa seteguk air? Kan sedikit. Sedikit. Artinya kalau masih ada nilai kemuliaan dunia ini kepada Allah, di sisi Allah pandang dunia mulia, sungguh Allah tidak berikan seteguk air pun kepada orang kafir. Karena orang kafir orang yang jauh dari Allah. Enggak mungkin barang yang mulia Allah berikan. Kenapa hari ini kaya mereka? Karena kaya itu tidak ada kemuliaannya. Maka diberikan dunia oleh Allah kepada orang yang tidak mulia-mulia. Diberikan saja. Dunia ini guys, malot mari ke Tuhan karena mulia enggak. Jadi jangan pandang bahwasanya dunia ini, kekayaan ini, pangkat jabatan kekuasaan ini diberikan kepada Allah, kepada orang yang mulia. Enggak ada istilah mulia. Maka bahasa hadis, jikalau adalah di sisi Allah mulia dunia ini sehelai sayap nyamuk, masih tok kami ini. Sungguh Allah tidak berikan seteguk air pun kepada orang kafir. Tetapi hari ini orang kafir kaya apa enggak? Menunjukkan dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Maka mulia itu artinya Allah bimbing hambanya, Allah jaga hambanya, Allah bantu hambanya agar selalu sami'na wa ata'na. Itulah mulia. Dengan peluang Tuhan beri kita bagai maksiat, ini bertanda kita dihinakan oleh Allah walaupun wesen. Nah, jadi bukan di situ mulianya. Nah, sekian dulu pertemuan kita. Silakan ditanya bagi orang yang belum paham tentang akidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz,
Setiap Allah menjadikan sesuatu itu, apakah Allah itu terlebih dahulu berencana atau Allah itu hanya mengatakan kun fayakun jadi. Ini aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah sebelum menjadikan sesuatu sudah berencana jauh-jauh sebelum dijadikan sesuatu. Contoh kita mau ini macam mana ada? Bisa je mana? Ada je. Allah buat pengajian kita malam ini, dan ini orangnya kapan rencana Allah itu? Bukan malam ini, bukan kemarin rencana Allah itu kan? Untuk kita duduk di majelis ini malam ini Allah jadikan yang pertama dipahami dalam akidah, bukan malam ini rencana Allah. Rencana Allah jauh dunia belum ada, rencana Allah untuk malam ini sudah ada. Itu syak. Kullu yaumin fi syak. Nah, yang kedua, saat Allah menjadikan apa yang direncana, apakah perlu dikatakan kun fayakun? Enggak. Kun fayakun itu ayat mutasyabihat. Jangan diartikan seperti zahirnya. Iza aradallahu syai'an ayyakul hukum. Kalau kita terjemahkan zahirnya, apabila Allah ingin merencanakan sesuatu, ingin menjadikan, Allah katakan kun fayakun. Jangan begitu pemahaman kita, ini salah. Seolah-olahnya kalau Allah mau buat dunia kun. Oh enggak. Itu ayat mutasabihat, artinya tafsirannya, penjelasannya, takwilnya bahwasanya Allah menjadikan sesuatu mudah secepat kun, bukan Allah katakan kun. Paham nih? Kun sedetik, amin kan? Kun fayakun. Jadi artinya Allah menjadikan sesuatu itu secepat kamu katakan kun jadinya. Bukan artinya perlu katakan kun. Kun dangin, oh enggak, ini itu sudah menyalahi. Ini ayat mutasyabihat yang maknanya enggak terang. Karena enggak terang maknanya perlu ditakwilkan. Siapa mendakwilkan? Ahlinya, bukan kita. Kita hanya ngikut saja. Maka orang-orang tafsir mengatakan itu artinya bukan Allah katakan kun, tetapi Allah menjadikan apa yang Allah rencanakan semudah kun dan secepat kun jadinya. Kita cerokkan kun, dekah enggak? Begini Allah maha gaib. Paham nih? Nah, jadi mudah bagi Allah. Jangan pernah artikan kalau Allah mau menjadikan sesuatu, Allah katakan kun, enggak fayakun. Apalagi dukun, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Ini lain tuh. Kun fayakun ayat dulu. Jadi kesimpulan, kun fayakun itu firman Allah. Dan yang kedua, bukan artinya Allah ingin menjadikan sesuatu harus katakan kun. Enggak. Ini ayat mutasabihat. Memang dari zahir itu begini terjemahannya. Tafsirnya beda ayat muhakamat. Aqimus shalah itu jelas itu jelas. Itu ayat muhakamat, jelas makna, terang, enggak payah-payah. Nah, perintah sembahyang jelas. Tapi kalau urusan ini, ini mutasyabihat. Maka takwil dalam arti Allah menjadikan sesuatu paling semudahnya Allah menjadikan, hingga sesuatu sebesar apapun terwujud dengan kudrah dengan kun sedetik. Begitu Pak. Silakan lagi, ada pertanyaan. Silakan. Dah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Abu Yatanda memaparkan begitu luas tentang ketauhidan. Di sini Buya yang kami tanyakan, asal ilmu tadi Buya dan takdir. Allah Ta'ala menakdirkan lembu jantan itu tidak bisa beranak. Juga laki-laki tak bisa melahirkan. Di mana di situ Buya letaknya ilmu Allah Ta'ala? Apakah Allah Ta'ala itu mengetahuinya? Atau sedalam apakah ilmu itu? Demikian Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takdir dengan ilmu beda. Si rencana ke Tuhannya kaya si bagas ilmu sih.
Ilmu lain, takdir, ketentuan itu lain. Yang ditentukan oleh Allah sesuai dengan ilmunya, tak menyalahi. Rencana, contoh dekat. Kita merencanakan sesuatu, itu pasti sebelum kita merencanakan sesuatu, kita sudah tahu sesuatu itu. Sudah baik. Bola handari apa kenuhan? Dari rumah kan? Monggo kan dutul rumah handukit. Baru rencana. Paham tu? Sekarang rencana kita mau ke pajak pagi. Sudah tahu duluan kita ada pajak pagi, maka ada rencana kita untuk pergi pajak pagi. Jadi ilmu Allah itu dan rencana Allah itu yang direncanakan oleh Allah sesuai dengan ilmu. Tapi setiap yang tidak Allah rencanakan, tidak Allah kadarkan, akan tidak terjadi itu. Contoh kita bahan baik. Desa seandainya takdir Tuhan. Lembu laki ndak menganak. Ulang gak ini, lembu berumpe dia takdir Tuhan nama dak apa lagi itu lain. Lembu berumpe mu nak beranak. Mu laki pe mu tak mustahil. Batu pe meluar anak lembu, batu hari luar anak lembu. Batu bukan anak lama mau luar. Jadi kudrah Allah itu takluk kepada seluruh yang mungkin dalam akal. Kalau Allah takdirkan laki-laki itu beranak, ya beranak. Maka itu loh anak laki-laki luar anak-anak, apa salah? Ini takdir Tuhan, ketentuan Allah. Kalau Allah tentukan si perempuan itu tak beranak, ya tak beranak sampai matinya. Itu takdir. Takdir tidak bisa diubah. Karena ada dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Sifatnya memang ta'liq. Dalam ilmu Allah, dia kau bersedekah selamat. Ini berarti takdir mu'allaq. Loh, karena mubram, gak KP kebahani wahina, gak keturunan sedekahmu. Jikamu tetap musibah. Mat kalau ini. Contoh, mau kita reka sedekah pe, laos kita gak tabrak. Dah kau sedekah, ini mubram ini sifatnya. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Dapa si mubram, dapa si tidak. Tuhan betul. Cuma kayak ikhtiar ada mudah-mudahan, kok sedekah ada jauh marah. Itu rencana. Jadi kesimpulan, ketentuan Allah Dego tentukan Tuhan, pasti tidak akan ada jalan untuk mengubah. Gak ada sesuatu yang dapat meruntuhkan takdir Tuhan. Sendau Nabi Muhammad ketera kisayang sida Abu Talib, taman sida. Abu Talib dalam masa ini kan gak pernah ngucap dia. Sayang ke Nabi, 100% sayangnya. Tapi ulang bersahadat, melu sidah. Kenapa? Hingga ditegur oleh Allah. Nabi Muhammad pacik sida, sayang Nabi bersida, sida pesayang Nabi, saking sayangnya Nabi Muhammad ke pacik sida hingga ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? La tahdi man ahbabta, lakinnallaha yahdi man yasha. Keingin Nabi kan Abu Talib mengucap beriman, kan begitu bahasa kita. Ditegur oleh Allah, Muhammad, kamu tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kau sayangi. Nah, ini bagaimana? Lakin Allah, akan tetapi hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Allah inginkan, bukan siapa yang Nabi inginkan. Enggak, adalah petunjuk bukan kepada siapa yang Nabi inginkan, tetapi siapa yang Allah inginkan. Nah, itu aja menunjukkan bahwasanya kuncinya harus di Tuhan. Kunci di Nabi baik. Dekat di Nabi kuncinya Abu Talib sudah beriman. Karena sayang luar biasa, walaupun dia tidak beriman, tapi luar mahabbah luar biasa, menjaga. Maka kaum Quraisy tidak bisa menyentuh Nabi. Artinya sehelai bulu Nabi jatuh, nyawa bagi dia. Begini bahannya. Ulah kau cubu-cubu dia anak aku ini. Buah bu, anda bu, nyawa tahu kan? Tapi ulang ucap, ucap ulang. Apa tiba-tiba dia sayang melilah, ucap ulang. Melu kita bergaul je. Jadi intinya bukan itu. Intinya karena tidak ada kudrah takdir, ya. Jadi takdir Allah untuk beriman, untuk mengucap, maka tidak mengucap. Sampai ditegur oleh Allah ke Nabi Muhammad, tak bisa kau berikan petunjuk kepada orang kau cintai. Tapi aku berikan petunjuk siapa yang kau inginkan. Titik. Sallallahu alaihi wasallam.